apa yang engkau anggap baik belum tentu itu baik di mata Allah, dan apa yang engkau anggap buruk belum tentu itu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahadusan bin nikmah, walaupun waktu itu kami di dalam penjara ya karena itu salah satu resiko perjuangan bersama Habib Rizik. Ya alhamdulillah semua kemudah-mudahan Allah berikan kenikmatan tersendiri. Makanya benar yang dikatakan sama Aristoteles, salah satu tanda negara ini pengen hancur kata Aristoteles itu ada 3, mulai kesenjangan sosial, politik tidak sehat, dan hukum tidak berkeadilan. Hati-hatilah tuh kehancuran suatu negara kata Aristoteles seperti itu. Nah, kalau perang pemikiran wajib menang kita, karena kalau pemikiran kita kalah nanti umat akan banyak tersesat, Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Walaupun di depan saya ada Habib. Karena kebiasaan RH channel harus gebrak, maka saya tetap gebrak ya. Oke, di depan saya ada kalau beliau menulisnya Sayyid ya, Sayyid Idrus Ali Al-Habsyi. Tapi kalau kita di sini di Jawa konon lebih dikenal dengan Habib ya. Nah, karena itu saya panggil Habib Idrus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Refli. Saya lupa kalau kacamata saya. Belum saya pakai kacamata. Jadi kadang-kadang kacamata ini terasa berat tapi lebar. Nah, coba kadang-kadang saya pakai. Nah, jadi terima kasih Bib sudah datang, Bib ya. Sama-sama di Bang RH Refli. channel ini. Alhamdulillah. Jangan heran kalau live-nya jam 10 lebih begini, hampir setengah 11 biasa aja. Iya benar. Karena yang live luar biasa itu rekornya itu Aziz Yanuar. Saya tunggu baru jam setengah 2 datang kalau nggak salah. Masya Allah. Jadi baru live kira-kira jam 2 malam, 2 dini hari. Selesainya ya hampir jam 3. Hampir jam 3. Kemudian ada Habib Bahar di sini juga. Setengah 12. Selesai jam setengah 1. Ada juga kemarin Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery setengah 12. Ya setengah 11.45 dan selesainya agak lama itu hampir 1,5 jam. Jadi biasa Bib. Jadi di sini midnight ya biasa ya. Biasa yang namanya midnight itu biasa ya. Jadi ini menarik Bib ya. Jadi Habib menulis buku selama ditahan. Alhamdulillah. Yang benar ditahan di penjara. Soalnya kata-kata penjara itu sama tadi ya. Selama ditahan di Rutan Bareskrim bersama Habib Rizik Syihab ya. Sempat satu sel. Cuman 1 malam doang. 1 malam di satu blok. Karena tempatnya nggak muat, kurang nyaman, akhirnya kita berempat pindah Bang Refli di blok Krimum. Oke, beliau di blok narkoba. Blok narkoba sama Habib Hanif berarti. Sama Habib Hanif sama Ustadz Sobri. Jadi bertiga mereka? Bertiga. Oke. Dan juga kita bisa pembagian tugas masing-masing di blok, bisa dakwah di blok narkoba ada Habib dakwah. Tapi masjid satu? Beda. Beda. Jadi jarang ketemu dong sama? Kita alhamdulillah buat kita nih yang berempat, kita setiap subuh bisa ikut pengajian, diberikan izin untuk pengajian, menghadiri pengajian Habib Rizik di blok narkoba. Oke, jadi masih ketemu juga ya? Alhamdulillah. Oke. Bisa dilihat bukunya. Ini maaf agak lecek nih, habis kemarin kita habis seminar kajian. Buku yang lecek tuh buku yang bagus, artinya dibaca ya kan. Jadi sobat RH sekalian, beliau ini menulis buku tentang risalah dakwah dalam menghadapi tantangan zaman ya. Sayyid Idrus Ali Al-Habsyi, sarjana filsafat Islam ya. Iya.
Jadi Habib dari IAIN ya. Iya, iya. Dulu IAIN, sekarang UIN. UIN. UIN Sunan Syarif Hidayatullah Syarif Ciputat. Hidayatullah ya. Kalau Sunan itu Sunan Kalijaga ya. Syarif Hidayatullah tamat tahun 2010. Oh 2010. 2010. Habib kelahiran tahun 1987 Betul. ya. 15 Maret. 15 Maret. Allahu Akbar. Kelihatannya tua. Enggak, karena badan besar. Maksudnya Oh, gitu. saya membandingkan dengan diri saya yang waduh bedanya 17 tahun kita Habib ya. Oke. Coba saya bacakan di sini ya. Iya. Ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 8, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tipu daya mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membencinya. Dalam perang fisik, menang dan kalah pada hakikatnya adalah kemenangan bagi mujahid, karena tugas mujahid adalah berjuang. Adapun menang atau kalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perang pemikiran kita wajib harus menang, karena apabila kalah dalam perang pemikiran maka akidahlah ya taruhannya, dan akidah dapat menjadi tersesat. Tugas para ulama dan cendekiawan muslim untuk membentengi iman umat Islam dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang dapat menyesatkan akidah umat Islam. Karena ini kemaksiatan yang besar, yaitu kemaksiatan pemikiran yang dapat merusak akidah ke arah kesesatan dan menyimpang dari ajaran agama Islam. Alhamdulillah, buku yang kami susun ini dengan judul Risalah Dakwah dalam Menghadapi Tantangan Zaman, yang berasal dari tulisan-tulisan makalah kami, kemudian kami berinisiatif untuk membukukannya, mudah-mudahan dapat menjadi benteng bagi yang membacanya dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti pemikiran liberalisme, sekularisme, dan pluralisme yang dapat menyesatkan akidah umat Islam. Dan mudah-mudahan buku ini juga dapat bermanfaat untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Idrus Ali Al-Habsyi. Begitu, Bib? Iya, Bang Refli. Oke, Bib, silakan, iya. Bib. Apa yang melatar belakangi? Tadi kan sudah kita baca, Iya, tapi iya. barangkali yang secara spesifik begitu buku ini. Jadi Buku ini diterbitkan tersebarluaskan atau masih kalangan terbatas? kita sudah sebarluaskan, tapi masih di kalangan ya majelis-majelis taklim, pondok pesantren gitu, Bang Refli. Oke. Nah, bisa isinya apa begitu? Jadi ini isinya berawal ini kadang-kadang kalau lagi iseng-iseng sering nulis, terus kita buat makalah. Nah, banyak berbagai macam-macam bab, akhirnya kita susun lagi, Bang Refli. Wabil khusus yaitu kita mengenai tantangan dakwah. Ya, karena Ane ingat dari Habib Rizik punya pesan, makanya Ane taruh di belakangnya, kata Habib Rizik bahwasanya orang kalau perang, itu kata-kata Habib Rizik ya? Kata-kata Habib Rizik itu kalau perang, perang dalam arti kita, pada hakikatnya pejuang itu menang. Ya, karena yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perang pemikiran, menang itu berarti menang, kalau kalah bisa hakikatnya menang. Hakikatnya menang, dianggap syahid deh. Betul. Nah, kalau perang pemikiran wajib menang kita. Karena kalau pemikiran kita kalah, nanti umat akan banyak tersesat, Bang Refli. Maka dari itu, yaitu tugas kita membentengi umat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang tadi dari pluralisme, sekularisme, liberalisme, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang banyak pemikiran-pemikiran yang di luar sana, yang kalau kita nggak teliti itu dikemas dengan berbagai macam dalil, tapi arahnya sangat menyimpang dari ajaran para ulama-ulama kita. Makanya di sini Bang Refli, saya berinisiatif ya bahwasanya kita menyusun buku ini. Ya, di sini bab-babnya mungkin nggak, karena waktu terbatas, secara singkat aja. Di sini kita tulis pertama sebagai motivasi kita dalam kita berdakwah. Ya, karena kita berdakwah
itu juga banyak mengalami tantangan, dakwah itu nggak mulus-mulus amat. Iya. Nah, kita di sini ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana Allah membimbing Nabi Muhammad ketika Nabi yaitu berdakwah, menyebarkan Islam, menyebarkan Al-Qur'an. Iya. Dalam surat Al-Insan ayat 23 sampai 25 ini yang menarik. Allah katakan, "Fasbir." Bersabarlah engkau ya Muhammad. Fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah engkau dalam menjalankan ketetapan Tuhanmu Allah. Artinya ulama tafsir mengatakan bersabarlah dalam yaitu mengemban amanat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pelajaran kita ambil yang pertama yaitu mereka para ulama ya, atau para orang-orang yang Allah amanatkan ilmu. Itu harus kita bersabar, dalam arti bersabar yaitu mendapatkan tantangan, cobaan, fitnah dan sebagaimana, karena ilmu yang kita punya itu pada hakikatnya harus kita gunakan bela kebenaran bukan bela kepentingan. Dan Allah katakan Jadi harus membela kebenaran bukan membela kepentingan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan lagi, wala tuti minhum athiman au kafuran. Biar sobat era sekalian nggak bingung, coba saya lihat bukunya dulu. Nah, jadi biar saya guide sedikit. Jadi ini terdiri dari berapa bab? 14 bab ya. Nah, nih, jadi sobat era sekalian ya. Ini ada 14 bab. Jadi bab 1 itu daftar isinya tuduhan seputar Islam tersebar dengan pedang gitu ya. Silakan Habib bacakan ini kan buku Habib kan. Nah, setelah itu nanti baru kita Habib mau mention yang mana dari semua ini dari bab ke bab. Termasuk saya nanti akan tanya. Itu yang di mention gitu. Jadi di sini yang pertama kita yaitu menulis tentang bab pertama tuduhan seputar Islam tersebar dengan pedang. Menarik ya. Itu bagaimana secara singkatnya kita buktikan Islam ini agama rahmatan lil alamin. Ya, Islam adalah agama yang menyeluruh yang Nabi Muhammad SAW yaitu diutus untuk seluruh alam semesta ini. Artinya kewajiban kita berdakwah. Ya, dan Islam dan Nabi Muhammad pun ya dalam satu hadisnya kita nggak boleh. Itu bab pertama. Berapa bab Pak? Itu. Ada ini bab pertama semuanya ada 14 bab Bang Refli. Nah, mungkin 14-nya dulu dibacakan satu-satu. Kalau dijelaskan. Iya, secara kita jelasin dulu. Kalau semua dijelaskan panjang sekali. Jadi bab pertama itu tuduhan seputar Islam tersebar dengan pedang. Bab kedua kita tulis 4 pokok bekal bagi para dai untuk berjuang dalam berdakwah. Bekalnya. Yang ketiga kita tulis tentang 6 pilar dalam membangun umat. Yang keempat kita tulis tentang kelompok yang menang dan kelompok yang menang dalam kegigihan dalam perjuangan. Nah, bab yang kelima ini kita tulis tentang 3 potensi kekuatan umat Islam. Bab keenam kita tulis hikmah dari bulan Muharram yaitu tahun baru Islam, hikmahnya apa? Dan bab ketujuh kita tulis tentang cendekiawan bermental iblis. Ilmu-ilmunya tapi digunakan bukan untuk bela kebenaran. Nah, bab 8 ini kita tulis tentang bahaya paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Bab ke-9 kita berikan judul tulisannya yaitu ukhuwah fiddin, persaudaraan dalam agama sebagai langkah awal dalam membangun masyarakat. Bab ke-10 di sini kita tulis tentang bantahan terhadap konsep demokrasi Barat secara akliyah, secara rasional. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang masalah demokrasi? Itu menarik tuh. Nah, bab ke-11 judulnya yaitu kita beri judul sini cara untuk meningkatkan keimanan. Bab 12 hakikat dan hikmah sholat. Nah, bab ke-13 yaitu berjudul 6 penyebab yang menyebabkan sahabat Nabi
Nabi SAW tegar dan tabah berjuang bersama Nabi. Apa yang menyebabkan mereka? Padahal tantangan mereka sungguh luar biasa ketika Islam masih sedikit. Nah, bab yang terakhir 14 ini khusus saya tulis pemikiran-pemikiran dari Habib Rizik Syihab dalam wawasan kebangsaan. Nah, bagaimana pemikiran beliau tentang Pancasila. 14. Bab terakhir. Bagaimana pemikiran beliau tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, pilar-pilar toleransi antar umat beragama, hak asasi manusia dalam pandangan Islam, dan revolusi akhlak. Kurang lebih begitu, Bang Refli. Itu kan dapat gambaran kita secara umum kan isi. Jadi walaupun bukunya tipis, tapi itu membahas hal-hal yang ya substantif ya di dalam tentu kan kegiatan atau kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, itu dari 14 itu mana yang ingin Habib mention sebenarnya yang menjadi concern dari Habib? Yang menjadi concern yang pertama kita pembukaan dulu sebagai pembukaan ini yaitu sebagai dorongan kita di sini buat berjuang motivasi berdakwah. Yang tadi Anda terusin dulu ayatnya Bang Refli. Surat Al-Insan ayat 23 sampai 25 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun Nabi ketika Nabi mulai berdakwah. Kata Allah fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau dalam menjalankan ketentuan dari Tuhanmu Allah. Artinya Nabi banyak tantangan, fitnahan dan cobaan dan sebagainya. Lalu wala tuti minhum aziman au kafuran, kata Allah. Hai Muhammad, janganlah engkau mengikuti kemauan orang-orang pendosa besar maupun orang-orang kafir. Artinya di sini dulu Nabi ketika berdakwah banyak diintimidasi, diteror, bahkan banyak yaitu ditawarkan kompromi-kompromi yang menyalahi akidah. Sambil minum ya. Bagaimana Nabi ditawarkan ketika itu, ya Muhammad, kalau kita berdamai saja, kita lebih baik yaitu sama-sama kita saling menghormati. Ya kan. Tapi bagaimana cara menghormati ini yang menarik. Hari ini kita buat di depan Ka'bah, hari ini kita nyembah Allah, besok nyembah berhala. Besok nyembah Allah, besok nyembah berhala. Gantian. Nah, itulah yang sekarang ini banyak orang-orang menggunakan paham pluralisme yang mengatakan semua agama sama. Dari dulu Abu Jahal sudah seperti itu. Itu kan sama yang mencampur adukan agama, Bang Refli. Ada juga ya kan, ada seperti itu. Semua agama sama-sama, Tuhan itu sama. Nah, makanya Allah jelaskan dalam surat yang lain Al-Kafirun, yaitu qul ya ayyuhal kafirun sampai ayat terakhir lakum dinukum waliyadin. Dan makanya dalam surat Al-Insan Allah katakan wala tuti minhum aziman au kafuron, jangan kau mengikuti kemauan mereka orang-orang kafir maupun orang-orang pendosa besar. Ini pelajaran buat kita di lapangan. Artinya kita bukan berarti kita nggak boleh humanis, silakan kita bergaul bersahabat, tapi manakala bertentangan dengan akidah, maka kita nggak boleh gadaikan akidah kita. Dan Allah katakan lagi dalam surat Al-Insan ayat 25, wadhkurisma rabbik bukrata wa asila. Ya Muhammad, sebutlah nama Tuhan engkau, artinya zikirlah, mengingat-ingat nama Allah di pagi hari maupun di sore hari. Artinya Allah mengingatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad, jangan kita lepas ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai spirit buat kita yang betul yang ada di dakwah ini, Bang Refli. Nah, gitu. Ya, itu memang tema yang Habib sampaikan ini kan tema klasik ya, maksudnya tidak pernah selesai perdebatan antara misalnya kelompok yang so-called dianggap pluralis gitu dengan kelompok yang dianggap dalam tanda kutip juga eksklusif ya kan, atau satu inklusif, satu eksklusif. Tapi memang yang terjadi adalah mudah sekali akhirnya saling tuding ya kan. Betul. Gitu. Seolah-olah tidak ada bridgingnya, jembatannya. Apalagi yang Habib ingin mention dalam kesempatan ini? Yang saya pengen katakan di sini bagaimana sosok dari pemikiran HRS Habib Rizik Syihab. Bagaimana beliau itu tidak cuma sebagai ulama tapi sebagai cendekiawan. Beliau kita sama-sama mengetahui S2 beliau mengangkat tema yaitu Pancasila.
Dan kemarin belum lama beliau berhasil S3. Nah, ini makanya kenapa saya buat ini, karena yaitu berawal dari tulisan-tulisan beliau sendiri. Itu bab 14 ya. Bab 14. 14 ya. Ya kan, beliau kan waktu itu menulis buku tentang wawasan kebangsaan. Iya. Nah, di situ kita pengen coba rangkum lagi bagaimana yaitu tanggapan beliau tentang wawasan kebangsaan ini. Iya. Yang saya kutip dari ceramah-ceramahnya, dari Iya. buku-bukunya. Iya. Yang isinya luar biasa. Beliau ini sangat Pancasilais, Bang Refli. Oke. Beliau sangat memahami yang luar biasa, Iya. ya kan? Bahkan bagaimana yaitu pandangan beliau bagaimana sih pandangan Islam tentang Pancasila ini. Iya. Nah, yang menarik di sini Ane tulis sedikit, Bang Refli ya, Iya. Ane bacain sedikit. Iya, silakan. Di sini bahwasanya beliau Habib Rizik mengatakan bahwasanya Islam adalah akidah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Islam menolak semua ideologi dari pemikiran manusia manakala bertentangan dengan akidah. Iya, iya. Nah, di muka bumi ini kita simpulkan dari berbagai macam ideologi tidak terlepas dari 3 pemikiran ideologi, Bang Refli, dimanapun. Oke. Yang pertama ada yaitu pemikiran yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, Iya. mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, dan mengakui pula bahwasanya Tuhan yang Maha Esa itu juga mengatur kehidupan manusia dari mulai akhir dunia sampai akhirat. Oke. Artinya Tuhan Maha Esa nggak cuma mengatur masalah sholat, puasa, tapi masalah muamalat juga diatur. Oke. Disitulah yaitu pemikiran-pemikiran Islam. Kita meyakini bahwasanya ajaran-ajaran agama ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Oke. Ya kan, lain halnya kalau sekularisme yang mengatakan agama harus dipisah dengan negara. Padahal tidak seperti itu, karena Islam adalah agama yang sempurna. Oke. Bahkan Nabi mengajarkan kita pengen ke WC aja diajarin tuh, masuk kaki yang kiri, keluar kaki yang kanan. Masalah urusan istinja aja diajarin, apalagi masalah berekonomi, apalagi masalah yang lebih besar lagi itu ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. 3 periode diajarin juga. 3 periode. 3 periode. Nah, terus yang kedua ada ideologi yang mengatakan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi dia menolak bahwasanya Tuhan Maha Esa itu mengatur masalah dunia. Artinya Tuhan Maha Esa itu cukup masalah ibadah saja. Oke. Nah, disitulah bercokol pemikiran sekularisme. Oke, memisahkan urusan agama dan urusan negara. Ya? Nah, yang ketiga pemikiran ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan, disitulah komunisme. Oke. Nah, sekarang kita lihat Pancasila ada yang di mana? Nah, alhamdulillah Pancasila bahkan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ya, dan dari sila kedua, ketiga, keempat, kelima semua bersumber dari ajaran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ada di dalam yaitu Al-Qur'an, persatuan, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pengurusan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semua. Yaitu saya ingat ada seorang tokoh yang bernama Kiai Haji Muhammad Isa Al-Ansori, tokoh Masyumi. Dia mengatakan bahwasanya sekian banyak butir-butir yang ada di Pancasila, artinya dari 2 sampai 5 itu semua tidak bisa dilepaskan dari butir yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu Habib Rizik sering menyatakan kami dari gerakan Islam pun sama sekali tidak menolak Pancasila. Gimana mau menolak? Yang bikin ulama kan seperti itu. Ya, nah, jadi propaganda yang mengatakan seolah-olah nih kita ngomong syariat, kita ngomong hukum Islam, seolah-olah pengen menggantikan Pancasila. Padahal itu kita sangat-sangat yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, begitu Bang Refli. Dan kita lihat juga bagaimana di sini kita kenal namanya 4 pilar bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana Undang-Undang Dasar 45. Artinya di sini saya ingin menyimpulkan dari pemikiran Habib Rizik karena waktu terbatas. Artinya Islam ini, kita ngomong syariat ini bukan barang yang haram buat di negara Pancasila. Oke.
bukan barang yang haram. Artinya apa? Artinya itu tidak bertabrakan dengan konstitusi. Iya. Bagaimana di sila pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Di Undang-Undang Dasar 45 wabil khusus pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 negara menjamin setiap warganya memeluk agama dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Iya. Dan bagaimana kita lihat dekret presiden tentang Piagam Jakarta, walaupun secara teks sudah dihapuskan, tapi Piagam Jakarta itu masih yaitu melekat dengan dekret presiden 5 Juli tahun 59 yang bahwasanya mengatakan bahwasanya yaitu kembali kepada UUD 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, yang menariknya saya pernah membaca tulisan yaitu Profesor Kasman Singodimedjo. Yaitu Kasman Singodimedjo itu Kasman Lion on the Table. Yang mantan ketua KNIP kalau nggak salah ya. Komite Nasional Indonesia Pusat. Dia Kasman itu orang Muhammadiyah. Dia pernah saya baca tulisannya, dia mengatakan antara Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 45 ini yaitu sesuatu yang nggak bisa terpisahkan antara ruh dan jasad, satu kesatuan. Jadi orang-orang yang selama ini mempropagandakan seolah-olah mau ditabrakkan antara agama dengan konstitusi kita, ini berarti nggak ngerti sejarah, Bang Refli. Nah, begitu. Apalagi kemudian mengatakan menghidupkan kembali Piagam Jakarta ya. Nah, padahal sebenarnya Pancasila antara Piagam dan Jakarta dan 18 Agustus itu ya nggak beda, betul. Yang beda itu yang Bung Karno, karena itu paling ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Yang intinya sama aja. Bahkan itu mengarah ke tauhid, lebih jelas lagi ketuhanan yang Maha Esa kan tauhid. Jadi dimensi vertikalnya malah lebih tampak. Betul. A blessing in disguise gitu ya. Tetapi ya memang selalu tidak mudah BP. Memang kalau kita bicara tentang hubungan tentang agama dan masyarakat ini kan, agama dan negara ini, bahkan kita tahu kalangan Islam sendiri selalu berbeda pendapat kan, banyak sekali perbedaan pendapat, bahkan di kalangan ulama sendiri atau ulama dengan umaroh ya, ulama dengan ulama, umaroh dengan umaroh gitu ya, berbeda. Apa yang ingin Habib pesankan dengan membahas secara khusus pemikiran Habib Rizik gitu? Ya, yang aneh pesan kenapa saya tertarik ini karena kita beliau ini seorang ulama dan seorang tokoh yang mampu berbicara masalah wawasan kebangsaan, Bang Refli. Yang bagaimana kalau seandainya ada ungkapan nggak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita lihat kajian-kajian beliau, tulisan-tulisan beliau ini luar biasa. Bahkan banyak orang ya baru menyadari Habib Rizik bisa juga ya masalah wawasan kebangsaan. Nah, di sini makanya Anda pengen coba yaitu merangkum sedikit dari pemikiran-pemikiran beliau yang luar biasa, dan itu berdasarkan ilmiah karena beliau ditesiskan di Malaysia ketika itu, ditesiskan seperti itu. Nah, makanya di sini kita ingin menyadari bahwasanya ya kita ini negara Indonesia sangat kita cintai, bahwasanya ya harus kita jaga karena ini warisan para ulama-ulama kita. Dan juga kita jangan ibarat kata jangan minder, dalam arti minder ngomong sekarang ini kita harbul mustalahat, perang pemikiran, Bang Refli. Ya kan, orang ngomong syariat taunya potong tangan, ya kan, dirajam. Orang ngomong khilafah seolah-olah pengen mengganti Indonesia, padahal tidak seperti itu. Islam ini luas. Tangan tadi memang sering kontroversial, tapi ada juga kontroversi yang baru, potong bebek angsa. Soalnya Habib terlalu serius. Nah, menarik Bang Refli. Potong bebek angsa masak di kuali. Itu. Dan apalagi itu? Kok minta 3 kali. Gimana lagi, Bib? Dan menariknya Habib Rizik buktikan syariat Islam ini sudah berdiri di Indonesia 75%. Oke, 75% syariat Islam. Artinya Habib Rizik membagi syariat Islam ini menjadi 4. Oke. Apa aja? Yang pertama, ahkamus syariah al-muta'alliqah bil farad.
hukum syariat yang berkaitan dengan individu kita, seperti sholat, puasa, zakat. Kan alhamdulillah kita nggak dilarang di negara kita. Iya. Dan jangan lupa sholat, puasa, zakat itu salah satu syariat juga. Iya. Nah, Iya. terus yang kedua ahkamus syariah. Malah dianjurkan. Malah dianjurkan. Apalagi zakat. Apalagi zakat. Oh, itu dia. Kalau buat zakat jangan cerita dah. Oke. Iya. Yang kedua yaitu ahkamu syariah al-muta'alliqa bil usrah, yaitu hukum syariat yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti nikah, perceraian, talak, rujuk. Bahkan Indonesia pun waris ya. hak waris, bahkan Indonesia pun menyediakan yaitu namanya pengadilan agama. Kalau muslim mau menyelesaikan masalah perceraian, warisan, pernikahan, silakan secara agama, ada pengadilan agama. Nah, itu kan sudah berjalan Bang Refli. Nah, itu sudah 50%. Nah, yang ketiga ahkamu syariah al-muta'alliqa bil mujtama, hukum syariat yang berkaitan dengan sosial, ekonomi. Oke, haji atau bank syariat. Sekarang sudah ada bank syariat. Dan pendidikan, bahkan pesantren pun ijazahnya orang keluaran pesantren pun bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu kan salah satu bagian dari syariat juga, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Nah, udah 75%. Nah, yang belum memang yang keempat ini ahkamu syariah al-muta'alliqa bid-daulah, hukum syariat yang berkaitan dengan negara, artinya masalah pidana. Oke, jinayah ya. Jinayah yang tadi hukum publik. Hukum publik. Nah, dan itu juga sesuatu yang negara kita yaitu secara konstitusi, kalau diperjuangkan secara konstitusi ya itu kan bagian dari hak, kan begitu Bang Refli itu. Iya. Nah, kalau saya mengatakan iya, tapi kalau orang yang Islamofobia, wah jangan. Kalau saya kan hak konstitusional itu adalah orang itu boleh memperjuangkan aspirasi apa saja ya. Nah, tetapi karena itu akhirnya kita harus berhadapan dengan perang konsep dan perang pemikiran. Bukan perang fisik. Betul. Nah, jadi itu kurang lebih begitu Bang Refli dari pemikiran-pemikiran Habib Rizik Syihab yang saya tanggapi. Dan tadi menarik Bang Refli menyangkut masalah pluralisme ya. Ini kita mesti bedakan antara pluralisme dengan pluralitas. Nah, pluralitas ini yaitu kemajemukan hidup antar umat beragama. Itu pluralitas itu keniscayaan. Betul, keniscayaan. Pluralisme itu faham yang semuanya ingin disama-samakan, ya kan? Atas nama pluralisme, kemudian semua ingin disamakan. Itu sebuah paham pemikiran yang mengatakan semua agama sama. Jadi antar umat agama yang lain dipaksa untuk membenarkan agama yang lain. Dan menariknya pluralisme agama ini ditolak bukan dalam Islam, agama lain juga menolak. Bahkan sama-sama menolak. Tiba-tiba yang para pejabatnya, yang berkepentingan terhadap dukungan, ya kan? Betul. Biasanya memang berusaha untuk mengambil kesempatan ya, untuk mendapatkan dukungan-dukungan di dalam kontestasi pilkada atau pilpres. Begitu Bang Refli. Bib, Habib nggak sekarang kegiatan apa Habib? Jadi yang jelas Habib masuk Februari ya? Masuk Februari, betul. Februari 2021. Jadi untuk sobat era sekalian yang barangkali belum terupdate lagi, itu Habib Idrus itu termasuk salah satu orang bicaranya gini, paling gampangnya pentolan ya, pentolan FPI yang dihukum karena melakukan Maulid Nabi, ya kan, gitu ya. Dan Maulid Nabi itu dikonstruksikan sebagai pelanggaran prokes. Betul. Padahal hari ini tiap hari kita melihat orang melanggar prokes, ya nggak ada lagi ditangkap ya. Bahkan Presiden rame-rame pun di Mandalika abdesi itu nggak ada masalah. Itu dia. Bahkan yang menarik
supaya hujan berhenti, kagak tuh hujan tetap aja turun juga. Jadi beliau ini dikena vonis berapa bulan nih? 8 bulan. 8 bulan Bang Jadi Refli. lucu memang vonisnya 8 bulan nggak tanggung-tanggung ya. 8 bulan itu sama dengan vonis yang dijatuhkan ke Habib Rizik. Semuanya 8 bulan kena. 8 bulan semua kecuali Habib Hanif. Habib Hanif beda kasus. Beda kasus, Jadi betul. untuk kasus yang Maulid Nabi Petamburan itu semua kena 8 bulan. Jadi Habib Rizik, Habib Idrus ya, kemudian Habib Ali, Habib Ali ya, Ustadz Haris, Ustadz Haris, Ustadz Maman, sama Ustadz Sobri. Ustadz Sobri. Jadi ada 6 orang yang kalau orang bilangnya pentolan FPI yang kemudian menemani Habib Rizik di tahanan selama 8 bulan. Tapi Habib Rizik kena kasus lain, yaitu kasus yang sekarang orang bandingkan dengan yang jauh lebih onar ya kan, dengan big data ya kan. Big data. Yang nggak diapa-apain. Nah, itu kena 2 tahun. Jadi itu saudara sekalian. Jadi beliau ini adalah salah satu waktu itu jabatan apa lagi? Saya kebetulan waktu itu ketua lembaga dakwanya. Ketua lembaga dakwah. Tapi dalam Maulid Nabi itu sebagai apa? Sebagai bagian perlengkapan. Jadi tukang tenda pun di BAP juga. Oh, itu kan tidak hanya di BAP tapi juga dihukum kan? Maksudnya semuanya dihukum juga ya, perlengkapan pun dihukum juga ya? Enggak, cuma diminta keterangan doang. Enggak, maksudnya Habib. Oh iya. Kan Habib kan bagian perlengkapan. Betul. Artinya yang saya nyewa tenda itu tukang tendanya dipanggil juga. Iya. Ya intinya adalah perlengkapan aja, norak lah pokoknya. Iya. Norak. Oke, jadi itulah orangnya. Kalau orang biasa bebas ya. Kalau diikat dengan institusi malah pusing. Jadi mengajar majelis-majelis taklim ya. Majelis taklim. Ini sobat era sekalian, beliau ini baru dari Megamendung ya. Iya, tadi ngisi kajian Ramadan Setelah maghrib. Tadi siang, asar. Jadi dari Megamendung. Jadi beliau ini ya nggak tahu dari Megamendung kemana dulu baru kesini ya. Karena kita janji jam 10 tadi. 10. Dan beliau datang sebelum jam 10. Tapi karena persiapan alat-alat yang dipakai Ogi di sebelah, ya agak telat sedikit. Habib, ada yang ingin Habib sampaikan sebelum saya ingin membacakan dan memilih komentar sobat RH. Silakan Habib ingin sampaikan sesuatu sebelum saya bacakan bacaan atau komentar sobat RH. Ya, silakan. Ya, jadi yang pertama pengalaman kita di dalam yang Anda rasakan Bang Refli, betul firman Allah. Apa yang engkau anggap baik belum tentu itu baik di mata Allah. Dan apa yang engkau anggap buruk belum tentu itu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahadusan bin nikmah, walaupun waktu itu kami di dalam penjara ya karena itu salah satu resiko perjuangan bersama Habib Rizik. Ya alhamdulillah semua kemudahan Allah berikan kenikmatan tersendiri. Baik itu kenikmatan zahir maupun batin di situ. Makanya kita kembali lagi flashback, yaitu ya udah kita ambil hikmahnya. Makanya para tahanan ketika kita masuk dia bingung, Habib masuk kenapa Habib, kasus apa Habib? Aneh, kasus prokes panitia maulid. Maksudnya apa Habib? Aneh bingung lah. Ente bingung kan, aneh aja bingung. Dan sekarang Habib Bahar dituduh itu juga. Dituduh bahwa Habib Rizik dihukum karena Maulid Nabi ya. Yang berita bohong. Allahu Akbar ya. Biasa ya. Terus yang kedua artinya ya kita semua segala sesuatu yang kita jalan hidup ini nggak lepas dari ketentuan Allah, qadar Allah, takdir Allah. Yang penting bagaimana baik yang itu menyangkut baik buat kita bersyukur, adapun yang kita anggap buruk ya kita sabar, semuanya juga menjadi kebaikan Bang Refli. Dan yang kedua bagaimana di sini yaitu bahwasanya apalagi sekarang lihat situasi kondisi yang luar biasa ya, yang sekarang ini yang Nabi katakan tahun-tahun penuh kebohongan. Nabi mengatakan nanti akhir zaman akan timbul tahun-tahun penuh kebohongan. Orang dusta dibilang benar, orang benar dibilang dusta. Potong bebek angsa. Nah, dan subhanallah Nabi mengatakan nanti akan juga di tahun-tahun penuh kebohongan kalian akan menemukan yaitu kaum Ruwaibido. Sahabat bertanya, apa sih kaum Ruwaibido itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan ar-raju tafi fi amril
ammah. Orang bodoh, orang nggak punya ilmu tapi sok ngurusin aku punya umat. Oke. Orang bodoh nggak ngerti agama, nggak ngerti syariat, tapi dikasih tempat untuk ngurusin syariat. Oke. Nggak ngerti agama, tapi sok ngomong mengkritisi ulama. Oke. Nah ini Sudah kejadian. terjadi di sini belum ya? Udah sangat terjadi Bang Ruli. Tak boleh kita sebut nama. Lah, dia paham dah. Kau. Paham, ya. Iya, nah. Tak boleh. Nah itu dan makanya untuk menghadapi itu semua yaitu saya teringat ketika dulu awal kemajuan umat Islam ketika kita ambil itibar zaman perang salib Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi ya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini saya tuangkan di tulisan saya Bang Refli. Itu panglima perang salib ya. Panglima perang salib bagaimana ketika itu umat Islam selama 800 tahun itu kalah total waktu itu. Nah akhirnya muncullah yaitu seorang panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Nah yang menarik kemunculan Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan kemunculan dengan langsung kalau orang Betawi bilang kucuk-kucuk, enggak langsung, Enggak ujuk-ujuk. Iya. Tapi di situ ada proses pengkaderan. Iya. Proses pengkaderan bagaimana ulama-ulama kita melihat nih ada apa kenapa umat Islam ketika itu kalah. Iya. Oh ternyata ulama mengambil kesimpulan umat Islam ini lemah akidahnya. Yang kedua lemah yaitu ibadahnya, artinya perjuangannya karena lemah ibadah Allah nggak berikan keberkahan. Oke. Dan yang ketiga yang cukup fatal umat Islam lemah ilmunya. Oke. Makanya ketika itu Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, Iya. yang artinya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Nah hasil gemblengan para ulama inilah dikuatkan akidah, dibaguskan ibadahnya dan dikuatkan ilmunya karena Islam itu sempat berjaya penemu-penemu orang-orang hebat dari umat Islam. Iya. Nah akhirnya muncullah itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi akibat dari pengkaderan para ulama begitu Mas. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir ya, bukan? Dari mana ya? Dia dari ya Mesir apa Turki gitu kalau nggak salah. Iya. Sultan Salahuddin dari Bani Ayyub kalau nggak salah. Iya. Dari Bani Ayyub yang bagaimana akhirnya dengan satu generasi yang bisa melahirkan yaitu sosok Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu. Dan makanya yang kedua yuk kita sama-sama kita untuk menghadapi tantangan fitnah akhir zaman ini kita kuatkan akidah kita, jangan kita yaitu kita kuatkan akidah, jangan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita jauh-jauh dari ilmu karena ilmulah yang mengarahkan kita bisa kita tahu mana benar mana salah dengan ilmulah karena zaman sekarang ini bukan perang fisik tapi perang pemikiran. Oke. Dan yang terakhir pesan dari ini ada itu pesan dari kita buat para pengemban kekuasaan pejabat ya kan bahwasanya jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Dan perlu dicatat bahwasanya Anda waktu itu belajar filsafat. Ini mungkin Bang Refli nilai sendiri lah apakah ini mitos Yunani ini sudah terasa apa belum di Indonesia nih. Jadi ada bagaimana dulu seorang raja yang dimana raja punya tempat tidur. Iya. Dia undang itu rakyatnya satu-satu. Kalau kakinya melewati tempat tidur itu dipotong. Iya. Kalau kakinya kurang ditarik. Artinya apa itu seperti itu? Keotoriteran berarti akhirnya ya kan? Pokoknya dia memaksakan untuk ukuran dia. Ukuran dia. Makanya benar yang katakan nama Aristoteles, salah satu tanda negara ini pengen hancur kata Aristoteles itu ada 3, mulai kesenjangan sosial. Politik tidak sehat dan hukum tidak berkeadilan. Hati-hatilah tuh kehancuran suatu negara kata Aristoteles seperti itu. Tadi diulangi lagi Bib. Ya. 1, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Terjadi sudah itu. Terjadi. Politik tidak sehat. Terjadi juga. Terjadi. Tidak hukum adil. tidak adil. Nah, apalagi lebih terjadi. Makanya kita jangan melupakan sejarah seperti itu. Jas merah Jas merah. Sekali untuk melupakan sejarah. Nah, Habib, alhamdulillah ya kita masih ditonton 1.759 orang ya. Saya ingin membacakan dan memilih ya beberapa komentar Sobat Era. Soalnya kadang-kadang komentarnya ngeri-ngeri sedap. Nah, itu. Oke. Dan bergerak terus nih. Ya Allah, rindu sekali dengan IBHRS. Masya Allah, alhamdulillah.
Salam hangat dan rindu untuk Habib dari MT Irma, Ikatan Remaja Musola Al Munafia. Kapan antum bisa ngajar di Kapuk lagi, Bib? Ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Teman Bib, ceritakan akhlak Habib Rizik sebenarnya kepada institusi negara. Oke, nanti ditanggapi secara umum aja. Nah. Kemudian oke, ada juga yang bersolawat ya. Oke, ada Rafli Kadrun, ya Kadrun demonya pengecut. Karena itu ngatain saya, biasanya saya bacain. Ya kan? Kalau saya yang ngatain saya bacain. Tapi kalau ngatain tamu saya enggak saya bacain. Selagi masih ada dan banyak yang teriak dengan kezoliman ini, kenapa kezoliman ini semakin menjadi? Apa harus diam, tidak ada yang bicara agar azab Allah Subhanahu wa taala akan cepat datang? Maksudnya dibiarin aja kezoliman itu biar azab cepat datang. Wah, ini kacau juga, ini tidak amar ma'ruf nahi munkar berarti. Oke, kemudian FPI dan orang Islam boleh berbeda pendapat, hal tersebut dilindungi konstitusi. Yang melanggar konstitusi itu usaha perpanjang periode. Orang yang masih waras pasti cinta IBHRS, tapi kalau hati dan pikiran kurang waras pasti tidak cinta IB Habib Rizik ya. Kemudian salam cerdas Bung Refli, Sumatera Barat hadir. Bung Refli, nama saya itu Refli, REFLY ya. Kalau Rafli itu mantan suaminya Tamara Blazinski. Teteku Rafli ya. Apa benar ulama-ulama di Indonesia saling tuding, ricuh dan perpecahan umat Indonesia? Apa sejarah zaman adu domba sekarang sudah keterlibatan minoritas? Nanti dijawab secara umum ya. Kemudian ada bilang, ya Allah rindu sekali ya IBHRS lagi. Kemudian salam hangat dan rindu. Jadi oke. Yang ngeri-ngeri sedap nggak saya baca ya kan. Orang benar seperti Habib tidak pernah lari dari hukum dan persidangan. Mau sampai kapan orang yang berbeda pendapat dipenjarakan ya? Nah, itu mana saya tahu. Kemudian dia garis Kurdis bukan Arab. Siapa maksudnya? Mungkin Saludin. Salah dengan Ibu Kurdi tadi ya kan? Assalamualaikum Bib, revolusi akhlak dari IBHRS kok nggak didengungkan lagi? Kezaliman dan ketidakadilan sudah sangat dipertontonkan dengan telanjang Bib. Kapan demo turun bersatu lagi seperti 212 ya? Habib, Bang Refli, gimana kabar IBHRS saat ini ya? Nanti Habib juga jawab ya. Kemudian Habib saat ini FPI juga masih Front Persatuan Islam. Front Ana sekarang sebagai Wasekum. Wasekum ya. Iya. Kenapa nggak ada pergantian pimpinan sekarang dari kan sekarang Habib Muhammad betul. Sebelumnya kan dari Banten kalau salah. Enggak, sekarang Buya Kurtubi itu penasehat. Oke. Penasehat. Kan sebelumnya kan ketua umum dia Buya Kurtubi. Ketua umum. Penasehatnya Ustadz Sobri tadinya. Iya. Akhirnya ada pergantian karena ketua umum mau yang muda. Iya. Akhirnya Habib Muhammad lah ditarik ketua umum dan Buya Kurtubi di penasehat. Oke. Begitu. Habib Muhammad ini usianya berapa? Habib Muhammad kurang lebih sekitar 33 lah. Oh, kalau begitu 31. Nanti undang ke sini juga ya, saya minta nomornya ya. Siap. Biar kita tahu karena yang namanya ormas ini tidak boleh eksklusif. Betul, kan? Betul. Jadi kita beda, ini kita bukan bicara akidah tapi bicara ormas. Ormas, betul. Kalo biar mengenal lah. Ya, gitu. Kalau bicara ormas tidak boleh eksklusif. Betul. Justru harus inklusif, harus bergaul dengan semua komponen bangsa kan. Habib, silakan Habib, mungkin bisa dikomentari yang nanya-nanya Habib Rizik, yang nanya-nanya revolusi akhlak dan lain sebagainya. Sebelum kita closing statement, silakan Habib. Keadaan Habib Rizik alhamdulillah sehat walafiat. Beliau menghabiskan waktunya dengan mengajar dan mengarang buku.
di situ. Alhamdulillah alhamdulillah juga kita di situ Kabak Tahti dan Karutan, yaitu memfasilitasi untuk kan berdakwah. Tahti ya. Kabak Kepala bagian tahanan dan barang bukti. Oh, tahanan dan barang bukti. Artinya kita diberikan kebebasan untuk dakwah di sana, alhamdulillah. Bang Refli. Kapan terakhir ketemu Habib Rizik? Terakhir yaitu kemarin malam Selasa, kebetulan saya dapat jadwal jadi imam di Bareskrim juga terawih. Oh, oke. Karena kan di situ kadang-kadang kita yang bekas alumni situ diminta juga jadi imam. Oke. Jadi malah bagus dakwanya jadinya ya. Alhamdulillah. Seperti perjanjian Hudaybiyah yang seolah-olah merugikan umat Islam dan Nabi diprotes. Kok bisa perjanjiannya begitu kan? Kalau misalnya ada kafir Quraisy datang ke Madinah dikembalikan. Tapi kalau dari umat Islam yang pergi ke Quraisy itu tidak perlu dikembalikan. Malah yang terjadi yang dikembalikan itu malah jadi agen dakwah. Alhamdulillah kita bisa berdakwah. Jadi malah ada a blessing in disguise ya, ada rahmat tersembunyi. Silakan lagi. Ya, jadi doakan mudah-mudahan Habib Rizik itu selalu sehat walafiat, beliau sehat dan beliau banyak yaitu menghabiskan waktunya di sana berdakwah dan mengarang buku. Dan beliau tetap semangat artinya keistiqomahan beliau luar biasa, karena Habib Rizik di penjara nggak cuma sekali dua kali tapi udah 3 kali, tapi tidak bergeser keistiqomahan beliau. Artinya yang beliau lakukan itu ilmu beliau yang beliau punya untuk kebenaran, bukan untuk bela kepentingan. Kalau hanya untuk bela kepentingan, buat apa beliau pasang badan menanggung risiko dan sebagainya, Bang Refli? Itu. Karena kalau kepentingan itu paling gampang dilihat biasanya kepentingan finansial sama kepentingan kekuasaan. Betul. Gitu. Betul. Nah, terus satu lagi apa tadi? Ya, ada yang nanyakan mengenai revolusi akhlak. Revolusi akhlak, ya. Di revolusi akhlak di buku Anda ada nih. Mungkin nanti bisa kabarin aja kalau ada yang mau. Kita paparkan. Jadi kalau misalnya orang mau mendapatkan buku itu di mana caranya, Bib? Bisa hubungannya di nomor handphone. Nanti saya masukkan di deskripsi. Jadi saudara sekalian, kalau misalnya yang mau berkenan dengan buku Habib Idrus ya. Silakan nanti lihat di deskripsi konten ini itu ada nomor HP Habib ya. Iya. Bener Bib, nomor HP nggak apa-apa dicantumkan. Kenapa nanti ada orang aneh nanti yang biasa mesan? Ya oke. Nanti gitu ya. Bib, ada yang mau dilanjutkan lagi? Ya terakhir ini pesan yang terakhir bahwasanya yaitu pesan dari Habib Rizik juga. Ya. Bagaimana kita umat Islam tetap jaga persatuan. Artinya perbedaan di kalangan kita yaitu harus kita sikapi dengan ilmu dan akhlak. Ya jangan perbedaan di antara kita menyikapi saling gondok-gondokan dan sebagainya. Dan Habib Rizik sering menyerukan yaitu untuk kita sama-sama yaitu bersatu untuk membela agama dan bangsa dari berbagai macam yang sekarang kita lihat dah bagaimana orang-orang yang ingin orang-orang yang ingin menjajah bangsa kita dari segi yang lainnya begitu Bang Refli, karena kalau bukan kita siapa lagi? Dan di sini yang terakhir Anda keliling kemana-mana sampaikan pemikiran Habib Rizik ini luar biasa. Makanya kita nggak paham apa yang dibilang Habib Rizik ini katanya anti Pancasila, undang-undang dasar. Di sini saya tuangkan yang tadi 10 menit saya bilang, dan di sini bagaimana pandangan Habib Rizik tentang hak asasi manusia. Bagaimana antara hak asasi manusia dalam Islam, bagaimana toleransi. Nah, hanya orang fi qulubihi marad, di dalam hatinya penyakit, yang menganggap orang tersebut yaitu Habib Rizik itu yaitu selalu salah. Padahal dalam Al-Qur'an kan dijelaskan dalam Al-Qur'an, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum engkau tidak adil. Artinya kalau seandainya kita mungkin kurang suka kita bersikap objektif aja begitu Bang Refli. Nah, mudah-mudahan insyaallah Bang Refli juga diberkahi dakwanya di sini, medianya. Insyaallah. Mudah-mudahan ini berkah ya sebagai media dakwah juga. Amin. Ya, walaupun dakwah ini dakwah konstitusi. Tapi mudah-mudahan diberikan amal juga. Amin. Diberikan ganjaran amal. Bib, ada hal kecil yang ingin saya tanya. Ini yang menarik ini. Al-Habsyi itu Habib generasi keberapa?
Dari Al-Habsyi tentu dari bapak, dari ayah. Oh iya, iya. Kalau ibu Sarifah. Sarifah Alatas. Oh, Alatas. Oke. Kemudian kakek. Jadi kalau saya sampai ke Rasul SAW itu nasabnya jelas, yaitu generasi ke-38. Oh, generasi ke-38. Iya, jadi di Habaib ini kan ada namanya Robitoh Alawiyah. Iya, yang di di Simatupang. Itu yaitu yang mencatat tentang nasab-nasab mereka para Habaib seperti itu, Bang Refli. Iya. Nah, jadi dari asalnya kenapa banyak dari Hadramaut ya? ya karena kita orang ini semua datu-datu kita itu dari Hadramut. Dari Hadramut, akhirnya mereka itu berdakwah, ada yang ke Malaysia, Thailand, ada yang ke Indonesia. Akhirnya berbaur, itu nikah sama orang setempat, dan dari pernikahan tersebut yaitu melahirkanlah generasi-generasi, kayak contoh yaitu kerajaan Pontianak itu Al-Gadri. Sultan Abdul Hamid Al-Gadri itu darinya itu Pontianak itu dari yaitu Habib Abdurrahman Al-Gadri. Beliau nikah yaitu sama salah satu anak raja, akhirnya diislamkan, dia menjadi raja. Begitu. Sebenarnya Sultan Hamid II ya itu ya? Di keturunannya. Yang membuat lambang burung Garuda. Iya, Sultan Hamid II kan? Sultan Hamid II. Iya. Tahu banyak lagi seperti kalau kita lihat, kalau kita ke Pekanbaru atau Riau yang nama bandara Sultan Syarif Qasim. Iya. Ke Riau ya, Riau ya. Qasim. Ya pernah saya ke sana. Sultan Syarif Qasim itu yaitu dia itu seorang sayyid, seorang habaib bermarga bin Syahab. Nah, bagaimana beliau itu kontribusinya untuk Indonesia ketika Indonesia merdeka, beliau yaitu menyumbangkan uangnya 50.000 gulden. Dan kerajaan beliau siap bersatu untuk bersama NKRI. Nah, ini di sini Anda tuangkan juga sejarah bagaimana peranan orang-orang Arab habaib dalam perjuangan di Indonesia. Anda tuangkan di buku ini juga, Bang Refli. Nah, Bib, selain katanya jalur Imam Hasan atau Imam Husain? Imam Husain. Oh, yang Karbala ya? Yang Karbala, betul. Berarti Karbala itu kan cuma tinggal satu kan? Betul, Ali Zainal Abidin. Nah, dari sana kemudian muncullah Pinak ya? Anak Pinak. Dan paling banyak di Palembang, kampungnya Bang Refli. Oh gitu ya? Baik. Bahkan dijulukin Hadramutnya Indonesia tuh Palembang. Di Kuto berarti? Di Kuto, di Ilir, di Hulu. Makanya kan kemarin seminggu sebelum Ramadan itu ada namanya suatu kebiasaan ziarah kubro. Ziarah ke makam para aulia dari Ilir dan Hulu begitu. Malah banyak habaib di sana. Memang daerah Palembang itu ada namanya Pasar Kuto, itu daerah keturunan Arab semua. Betul. Kita bilangnya Ayib. Kan di situ ada Pangeran Syarif Ali. Pangeran Syarif Ali itu seorang pangeran Palembang yang bermarga bin Syah Abu Bakar. Kalau Sagap itu juga Asegaf. Kalau Sagap enggak ya? Asegaf itu. Sebenarnya Sagap itu Asegaf. Asegaf, iya. Soalnya saya punya sudah seperti saudara, karena ada Anis Sagap. Itu rektor Unsri kan? Itu Sagap tuh Asegaf maksudnya. Asegaf. Jadi dia tulis Sagap itu. Itu juga Habib juga. Ya? Habib juga. Dan yang menarik ya Bang Refli, kadang-kadang kita 17 Agustus sering nyanyi lagu 17 Agustus, betul. Al-Mutahar. Itu Habib juga. Habib Husain Al-Mutahar. Pengarang lagu 17 Agustus. Husain Al-Mutahar. Famnya marganya Al-Mutahar. Tulisnya Hamutahar aja. Al-Mutahar. Maksudnya Husain Al-Mutahar. Jadi tapi ditulisnya Hamutahar. Al-Mutahar. Jadi seolah-olah nama ini. Dan dialah penyelamat yang diperintahkan sama Bung Karno untuk menyelamatkan bendera pusaka. Gitu. Yang lagunya 16 Agustus tahun 16 besoknya hari kemerdekaan. Sama lagu syukur, himne syukur. Syukur ya. Dari yakinku teguh ya, luar biasa. Itu Habib, seorang Habib juga. Ya memang persoalannya kadang-kadang kita nggak diperkenalkan ya. Betul, dengan sejarah. Kadang-kadang sejarah itu kadang-kadang ya dibuat oleh orang yang orang yang barangkali tidak suka menonjolkan. Tergantung penguasa yang berkuasa. Bib, silakan closing statement, Bib.
Ya, yaitu bahwasanya sesingkat aja ya, insya Allah yang dimanapun apa yang kita lakukan, modal yang pertama yang aneh dapat pelajaran dari Habib Rizik, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan ikhlas ini sesuatu yang kita anggap mustahil tidak menjadi mustahil. Ikhlas ini sesuatu yang dada kita menjadi sempit, Allah luaskan. Nah, ya, dengan keikhlasan ini Allah berikan yaitu keajaiban-ajaiban yang kita kagak sangka-sangka. Ya, yang karena lihat dari pelajaran Habib Rizik seperti itu, istiqomah, ikhlas, dan beliau juga di tahanan alhamdulillah masih bisa senyum, ketawa, ya kan. Aneh kadang-kadang mikir Bang Refli, kalau jadi Habib Rizik gimana persoalan umat, persoalan Allah setruk kali kita seperti itu. Tapi luar biasa karena itu keikhlasannya beliau itu yang aneh ambil pelajaran, ya kita tanamkan keikhlasan dimanapun kita berada, profesi apapun kita dengan niat ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan tinggikan derajat kita semua. Nah, ya, saudara sekalian, tidak terasa ya 1 jam sudah kita berbicara dengan Habib Idrus, tepatnya di sini 58 menit. Alhamdulillah. 59 menit ya. Kita sisakan 1 menit menjelang 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi nanti kalau tertarik untuk memiliki bukunya, di deskripsi konten ini ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih Bib. Sama-sama. Kalau nanti mengunjungi Habib Rizik, salam dari Refli Harun ya. Siap, insyaallah. Salam keren jadas. Keren cadas. Itu passwordnya tuh, nggak ada yang punya keren cadas. Salam dari keren jadas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.